Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surah Al-A'raf. Kita sampai pada ayat 181 ya. Dan sebelumnya telah kita sebutkan ayat 180 di mana Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran, ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak dari kalangan jin dan manusia yang mereka punya kolbu tidak mereka gunakan untuk berfikir, mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dan mereka adalah benar-benar orang yang lalai. Setelah itu Allah sebutkan ayat 180 tentang orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman ayat 181 akan kita bahas sekarang, wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang yahduna bil haqq, yang memberi petunjuk ya. Wa bihi ya'dilun, dan dengan hak pula mereka menjalankan keadilan. Yaitu Allah ingin jelaskan bahwa tidak semua manusia memenuhi neraka jahanam. Tapi di antara manusia ada yang kami ciptakan yang di mana mereka yahduna bil haqq, yaitu mereka memberi petunjuk dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan mereka bersikap adil dengan kebenaran, dengan hak tersebut. Siapa yang dimaksud dengan umat ini? Maka ada pendapat bahwasanya maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena meskipun konteks ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah sudah menyebutkan wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allah sudah sebutkan dalam ayat sebelumnya, di antara kaum Nabi Musa ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan berhukum adil dengan kebenaran. Jadi bukan Nabi Musa maksud dari ayat ini. Maka ayat ini berkaitan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sedang memuji umat Muhammad bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang memberi petunjuk dengan al-haq dan berhukum dengan al-haq. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, ayat ini umum, bahwasanya berkaitan dengan seluruh manusia, bahwasanya manusia banyak yang mengisi neraka jahanam, ya. Mereka sesat dan mereka lebih parah daripada hewan ternak. Dan di antara manusia ada yang penghuni surga, yang di mana mereka yahduna bil haq, yang di mana mereka memberi petunjuk dengan kebenaran, ya. Dan mereka juga berhukum dengan keadilan. Dan umat seperti ini akan terus ada sampai menjelang hari kiamat, yang selalu menyeru kepada kebenaran. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan ada senantiasa ya kelompok dari umatku yang di atas kebenaran, ya. Jadi secara umum ayat ini berkaitan dengan seluruh umat manusia, ya, tapi terlebih khusus bahwasanya terkait dengan umat Muhammad, yang di mana di antara umat Muhammad akan ada selalu sekelompok yang di atas kebenaran sampai menjelang hari kiamat. Karena di hari kiamat yang ada adalah syirarul khalq, orang-orang terburuk sampai keluarnya Imam Mahdi, sampai turunnya Nabi Isa. Selalu ada yang menyeru kepada kebenaran dan di atas kebenaran. Dan ketika menjelang hari kiamat, semua yang di atas kebenaran akan meninggal, tinggal orang-orang terburuk, dan mereka yang akan bertemu dengan hari kiamat, ya. Intinya tidak semua ciptaan Allah masuk neraka. Di antara mereka ada yang penghuni surga, bahkan menyeru kepada kebenaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami,
maka kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ya. Min haitsu la ya'lamun, di mana mereka tidak mengetahui hal tersebut. Istadraja atau al-istidraj diambil dari istaf'ala, dari daraj atau dari darajah. Darajah kita tahu adalah tangga atau tingkatan. Maksudnya istidraj yaitu menggiring seseorang dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dengan pelan-pelan, ya. Itu secara tadriji, secara bertahap. Jadi tidak langsung dinaikkan secara tinggi-tinggi, tapi pelan-pelan. Ya, baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Ke arah atas maupun ke arah bawah, ya. Tetapi dalam ayat ini maksudnya bagaimana menggiring orang-orang kafir ke arah bawah dengan pelan-pelan, darajah, secara tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan. Min haitsu la ya'lamun, di mana mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang digiring menuju ke tempat kebinasaan sampai mereka menjadi asfala safilin, menjadi makhluk yang tempat yang paling rendah, yang paling hina. Tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Yang jadi masalah kata Allah min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka dapat kenikmatan, Allah berikan mereka harta, Allah berikan mereka kenikmatan, Allah berikan mereka kesehatan, dan mereka semakin kufur, semakin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak sadar itulah istidraj. Istidraj yaitu apa itu istidraj? Istidraj itu ditambah kenikmatan tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan, jika engkau melihat seorang mendapatkan kenikmatan sementara dia melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah dia sedang mendapat istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dialami oleh orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberikan mereka kenikmatan yang bertambah-tambah agar mereka semakin kufur, semakin syirik, ya. Sementara mereka tidak sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Dan aku memberikan tangguh kepada mereka, sungguhnya rencanaku amat tangguh. Ya. Allah tangguhkan kematian mereka. Bisa tiba-tiba Allah binasakan mereka, tiba-tiba, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu jika Rabbmu menyiksa suatu negeri sementara negeri tersebut berbuat zalim. Sungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yumli lidz-zalim." Sungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang berbuat zalim. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Dibiarkan istidraj semakin parah, ketika Allah menyiksanya dia tidak bisa kabur. Dia tidak bisa kabur. Ya. Sebagian orang zalim dihukum oleh Allah di dunia, ya. Dengan dibuat semakin parah, mereka semakin bangga, semakin sombong, semakin syirik, semakin angkuh, ya, semakin diberikan banyak kenikmatan, ya, semakin populer, semakin terkenal, tiba-tiba Allah siksa mereka dengan kematian yang mereka tidak duga, ya, ya. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ditunda tatkala Allah siksa, dia tidak bisa kabur. Ini kemungkinan pertama, dibiarkan wa umli lahum inna kaidi matin, sungguhnya rencanaku amat tangguh di dunia. Dan bisa jadi Allah biarkan dia terus-menerus dalam dalam kebinasaan, dalam kesombongan, dalam keangkuhan, tapi Allah hukumnya di akhirat kelak, ya. Allah tangguhkan sampai dia meninggal dan hukumnya bukan di dunia, hukumnya di akhirat. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari orang yang berbuat zalim, ya. Jangan kau sangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum, sungguhnya Allah tunda mereka, menyiksa mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar, nanti di hari kiamat tatkala mata-mata mereka terbelalak, ya. Jadi terkadang kita lihat sebagian kafir, ya, dibiarkan begitu saja. Terus tidak langsung bertahun-tahun. Tiba-tiba Allah siksa dia, ya. Ini terjadi pada sebagian orang-orang sombong, orang kafir yang menghina Islam, ya. Tapi terkadang dia nyaman-nyaman saja. Nanti baru Allah siksa di akhirat kelak, ya. Allah siksa di akhirat kelak, ya. Kejadian sebagian orang kafir seperti itu, mungkin menghina Islam, dibiarkan bertahun-tahun tidak langsung. Mungkin dia semakin sombong, semakin angkuh, dia merasa aman, tidak ada masalah, tiba-tiba Allah binasakan dia dan dia tidak bisa kabur. Ya, kalau Allah sudah
hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Kalau Allah sudah siksa dia tidak bisa kabur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia selamat terus sampai dia meninggal, mungkin meninggal dalam kondisi baik-baik saja, tapi nanti di akhirat Allah tunda semuanya di akhirat kala dan itu lebih dahsyat. Kata Allah, inna kaidi matin, sungguhnya rencanaku ya sangat kuat ya. Rencanaku untuk menghabisi dia sangat kuat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Apakah mereka tidak memikirkan? Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak memikirkan? Apa yang mereka pikirkan? Ada yang mengatakan maksudnya ini berkaitan dengan orang musyrikin Arab, ya. Setelah Allah ingatkan bahwasanya hati-hati, jangan sampai kalian mengalami istidraj, hati-hati ya. Sungguhnya rencana Allah amat tangguh ya. Dan Allah mengatakan awalam yatafakkaru, tidak akan mereka memikirkan. Apa yang mereka pikirkan? Lihat bagaimana sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mereka pikirkan bahwa itu menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran ya. Kemudian ma bi sahibihim min jinnah, bahwasanya teman mereka tersebut ya tidak ada kegilaan padanya. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Mereka mengatakan syairun majnun, penyair gila ya. Allah mengatakan ma bi sahibihim min jinnah. Tidaklah sahabat mereka itu ada kegilaan sama sekali, tidak ada sama sekali. Ya. Allah menggunakan ungkapan sahib, teman kalian, teman mereka. Karena mereka sudah mengenal Muhammad SAW sejak kecil. Mereka kenal betul siapa Muhammad dari masa kecilnya, sampai remajanya, sampai dewasanya, sampai umur 40 tahun. Mereka kenal siapa Muhammad. Dan Muhammad SAW tidak pernah berusaha sekalipun. Ya. Kepada manusia dia tidak pernah berdusta. Kalau dia tidak pernah berdusta tentang ucapan kepada manusia, bagaimana lagi dia berani berdusta atas nama Tuhan Rabbul Alamin? Enggak mungkin. Makanya ketika Nabi SAW mendakwahkan dakwah secara terang-terangan, Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian, ya, bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apa kalian akan membenarkan perkataanku? Maka semua berkata, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah tahu kau dusta sekalipun. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak tahu kecuali engkau jujur wahai Muhammad. Bahkan mereka menggelari Muhammad dengan Al-Amin. Mereka tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdosa sekalipun, dan makanya Allah mengatakan ma bi sahibihim, teman mereka ini tidak pernah, Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila, karena mereka kenal sahib mereka sendiri. Interaksi Rasulullah SAW dengan mereka, Rasulullah SAW bergaul dengan mereka, Rasulullah SAW sehari-hari dengan mereka. Kalau Rasulullah SAW pernah dusta sekali saja, mereka akan jadikan dalih. Ya Muhammad, kau menganggap sebagai Rasul, kau pernah dusta waktu kau umur sekian, Rasulullah tidak pernah. Sejak kecil sampai umur 40 tahun enggak pernah dosa sekalipun. Dan mereka akui semua ini. Nah, kalau Muhammad tidak pernah berdosa atas nama manusia, apalagi dengan atas nama Rabbul Alamin. Makanya Allah mengatakan ma bi sahibih min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Muhammad hanyalah pemberi peringatan yang lagi memberi penjelasan. Sebagian ulama berhenti pada firman Allah, awalam yatafakkaru. Tidak akan mereka berfikir, maksudnya berfikir tentang sabda-sabda Nabi, berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca dengan melanjutkan, awalam yatafakkaru ma bi sahibih min jinnah. Tidak akan mereka berfikir, apakah teman mereka ini gila? Sama sekali enggak ada kegilaan. Harusnya mereka bisa berfikir. Ini dua penafsiran. Awalam yatafakkaru maksudnya berfikir tentang ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengatakan, tidakkah kalian berfikir bahwasanya Muhammad itu tidak gila? Kenapa? Karena mereka untuk menolak ayat-ayat Allah, mereka membuat keraguan tentang Muhammad. Mereka bilang Muhammad gila. Kalau Muhammad jelas adalah seorang gila, maka tidak perlu membenarkan dia. Maka Allah bela Nabi Muhammad SAW tatkala mereka berusaha mencela sanad dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah, Jibril, Muhammad SAW. Muhammad mereka permasalahkan. Mereka ingin mendhaifkan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan dia orang gila. Maka Allah bela. Kalian kan tahu Muhammad. Sejak kecil kalian tahu. Apakah benar dia ada kegilaan? Enggak mungkin. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka selain merenungkan tentang Muhammad, renungkan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan-ciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kerajaan langit dan bumi, ciptaan Allah ini semua?
Ya. Wa ma khalaqallahu min syai' dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan kemungkinan telah dekat kebinasaan mereka, ajal mereka akan tiba. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Qur'an itu. Jadi Allah menyuruh mereka untuk berfikir, kenapa kalian tidak merenungkan tentang agungnya Rabbul Alamin, ya. Yang semua yang kalian lihat ini, ya, langit maupun bumi menunjukkan Allah Maha Esa. Allah hendaknya ditauhidkan dan apa yang dibawa oleh Muhammad kebenaran karena Muhammad menyerukan kepada tauhid. Dan keagungan Allah bukan cuma terlihat pada langit dan bumi saja. Makanya Allah mengatakan, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat pada kerajaan langit dan bumi? Setelah itu belum titik, masih koma. Kata Allah, wa ma khalaqallahu min syai' dan semua ciptaan Allah. Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada semua perkara ada tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Allah Maha Esa. Semuanya kita lihat, korma kita ini menciptakan Maha Esa. Kita lihat lalat, kita bilang ciptakan cuma satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi keesaan Allah bukan hanya terlihat pada langit dan bumi saja, ya. Tapi semua ciptaan Allah menunjukkan penciptanya Maha Esa, ya. Penciptanya Maha Esa, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan bisa jadi sudah dekat ajal mereka. Yaitu Allah ingatkan mereka, kalian terus mengingkari keesaan Allah, kalian terus melakukan kesyirikan, kalian terus menuduh Muhammad sebagai orang gila, kalian terus mendustakan Al-Qur'an. Ingat ajal kalian sebentar lagi. Mau sampai kapan kalian demikian? Wahai kaum musyrikin Quraisy, mau sampai kapan begitu? Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau Al-Quran kalian tidak benarkan, terus membenarkan apa lagi? Al-Quran yang isinya semua keagungan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kandungannya luar biasa. Kalau kalian tidak beriman Al-Quran, terus mau beriman dengan apa lagi? Setelah itu Allah berfirman, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Kata Allah, siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Artinya memang mereka tidak akan bisa beriman. Al-Quran saja mereka tidak beriman. Seakan-akan Allah berkata, seharusnya Al-Quran itu kalau mereka dengar mereka beriman. Tetapi Allah sudah tetapkan mereka sesat. Kalau Allah sudah tetapkan mereka sesat, mereka tidak akan bisa. Adapun tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada mereka. Sebagaimana dalam khutbatul hajah Nabi SAW berkata, "May yahdillahu fala mudhillalah." Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Nabi Nuh pernah berkata kepada kaumnya, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak akan bermanfaat kepada kalian nasihatku. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum, meskipun saya ingin kebaikan bagi kalian. In kana Allah yuridu an yughwiyakum, kalau ternyata Allah memang ingin menyesatkan kalian, percuma. Tapi saya harus terus berdakwah. Ya. Sama ketika Allah mengatakan mereka ini harusnya dengan Al-Quran beriman, tapi mereka tidak beriman, terus mau beriman dengan apa saja, apalagi membuat mereka beriman. Siapa yang ditetapkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Ini bicara tentang takdir. Ini bantahan kepada orang Qadariyah, ya. Kalau kita Ahlussunnah, kita memang semua sudah ditakdirkan. Meskipun itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi semua sudah ditakdirkan. Ya. Sebagaimana telah kita bahas panjang lebar dalam masalah iman kepada takdir, ya. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, ya. Allah membuat mereka terombang-ambing dalam kesesatan, yaitu mereka semakin parah, semakin sombong, semakin angkuh, semakin syirik, padahal sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka, ya. Padahal sudah diingatkan bahwasanya umur mereka tinggal sebentar lagi, ya, tapi mereka tidak peduli dan mereka tetap ngeyel dalam kekufuran mereka, dalam kesesatan mereka. Dan mereka terombang-ambing dalam kesesatan tersebut, tidak pernah mendapat petunjuk kepada kebenaran. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 187.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda Rabbi. Katakanlah sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu yang tahu hanya Rabbku, hanya ada pada sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ya. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangan hari kiamat kecuali Allah semata. Tidak ada yang bisa jelaskan. Faqulat fis samawati wal ardi. Kiamat itu akan berat, mendatangkan huru-hara bagi manusia, makhluk yang ada di langit maupun di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Dan kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau seakan-akan kau benar-benar mengetahui kapan hari kiamat tersebut. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah yang tahu ilmunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini adalah provokasi yang dilakukan oleh orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kau selalu bilang hari kiamat, hari kiamat. Kapan hari kiamat?" Seakan-akan mereka menantang, mereka merasa bahwasanya kalau seorang rasul konsekuensinya harus tahu hari kiamat. Ya. Maka mereka bertanya, "Kapan hari kiamat yang kau takut-takutin kita dengan hari tersebut?" Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ya. Qul innama ilmuha indallah, ya. Wa may yudrika la'alla sa'at takunu qariba. Dan ayat seperti ini banyak dalam surat ini, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Ahzab, kemudian dalam surat-surat yang lain, ya, dalam surat Abasa wa Tawalla, ya. Tapi Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menjawab, Qul innama ilmuha inda Rabbi. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Rabbku. Jadi maksudnya ayyana mursaha, mursaha diambil dari arsa, arsa adalah tathbit, yaitu kapan hari kiamat benar-benar terjadi. Ayyana mursaha, kapan benar-benar terjadi secara hakiki. Ya. Katakanlah ilmunya adalah di sisi Rabbku. Tidak ada yang tahu. Makanya Allah mengatakan la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapannya kecuali Allah semata. Allah sendiri yang bisa. Sebagaimana hadis yang masyhur ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Muhammad dan Jibril alaihi wassalam sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah ingatkan, "Thaqulat fis samawati wal ardi." Tapi hari kiamat adalah suatu yang berat bagi langit dan bumi. Ini ada beberapa tafsir yang mengatakan thaqulat maksudnya tidak ada yang tahu ilmunya. Penghuni langit, penghuni bumi, enggak ada yang tahu ilmunya. Ada yang mengatakan thaqulat maksudnya akan terasa berat bagi makhluk ketika itu terjadi hari kiamat, baik penghuni langit maupun penghuni bumi. Mereka akan berat bagi mereka menghadapi hari tersebut. Ada yang mengatakan thaqulat maksudnya dahsyat hari tersebut. Ya Allah mengatakan tidak ada yang tahu, tapi ingat hari tersebut kalau datang dahsyat, mengerikan, memberatkan para penghuni langit maupun penghuni bumi. Thaqulat fis samawati wal ardi. Tapi Allah ingatkan, la ta'tikum ila baghtah, tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Makanya di antara nama-nama hari kiamat adalah sa'ah. Ada yang mengartikan sa'ah itu datang dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba, ya. Tanpa diduga, orang lagi sibuk-sibuk tahu-tahu terjadi hari kiamat. Kemudian Allah berkata, "Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha." Mereka tetap bertanya kepada engkau kapan hari kiamat, seakan-akan engkau tahu betul tentang hari kiamat. Hafiyun anha, ya. Maksudnya adalah diambil dari al-istiqsa, yaitu benar-benar mengetahui secara detail. Kau ditanya terus kapan hari kiamat kah? Kapan hari, seakan-akan engkau tahu tentang detail kapan hari kiamat. Ya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah. Jelaskan. Sampai Allah suruh ulangi 2 kali. Qul innama ilmuha inda Rabbi. Sebelumnya kata Allah, katakanlah bahwa ilmu ini di sisi Rabbmu, tapi di sisi Rabbku. Mereka bertanya lagi, katakan lagi, qul innama ilmuha indallah, yang tahu hanyalah Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui bahwasanya yang tahu hari kiamat cuma Allah semata, ya. Makanya Abu Sa'ud, ya, dalam tafsirnya menyatakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan orang tidak tahu, maksudnya tidak tahu bahwasanya yang tahu hari kiamat hanyalah Allah. Mereka menyangka ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka di antaranya, mereka menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu.
Makanya Allah mengatakan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya terus kepada engkau wahai Muhammad kapan hari kiamat, seakan-akan engkau benar-benar tahu tentang hari tersebut. Engkau enggak tahu apa-apa. Fima anta min dzikraha, dalam ayat yang engkau siapa mengetahui hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Jadi sebagian orang menyangka Muhammad tahu. Sebagian mereka menyangka bahwasanya Nabi tahu tentang hari kiamat itu merupakan konsekuensi dari kerasulan Nabi. Sehingga mereka bertanya tentang kapan hari kiamat. Kalau Nabi tidak bisa jawab, mereka akan mencela Muhammad. Oh, berarti kau bukan Rasul. Buktinya kau enggak tahu hari kiamat. Sebagian mereka menolak, kata mereka tidak ada yang tahu, Allah pun tidak tahu. Enggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Sebagian mereka memang tidak ada hari kiamat. Jadi makanya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, itu kebanyakan manusia tidak tahu, yang tahu hari kiamat hanyalah Allah. Karena berapa bentuk manusia ada? Ada beberapa di antaranya, jadi mereka mengingkari yang tahu hanyalah Allah. Di antara bentuk-bentuk pengingkaran tersebut, mereka menyangka Muhammad tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka Muhammad harus tahu karena itu konsekuensi dari kerasulan sebagai seorang rasul. Ya. Kemudian mereka menyangka bahwasanya tidak ada yang tahu sama sekali kapan hari kiamat. Ya. Sebagian mereka mengatakan tidak ada hari kiamat ya. Yang benar yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada orang berusaha menjelaskan kapan hari kiamat, maka itu pasti batil. Dan sebagian ulama tergelincir dalam hal ini. Contohnya Suyuti rahimahullahu taala dalam Al-Hawi lil Fatawa ya. Beliau menjelaskan bahwasanya umur bumi 7.000 tahun. Kemudian beliau mengatakan umur umat Muhammad tidak akan sampai 1.500. Beliau abad ke-10 kalau tidak salah ya. 900 sekian abad 10. Beliau mengatakan demikian. Jadi umur umat Muhammad ini maksudnya sejak Hijriyah atau sejak Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul, tidak akan sampai 1.500 tahun. Karena beliau berdasarkan hadis itu, hadisnya dhaif atau hadis palsu. Sehingga beliau mengatakan umur Muhammad tidak akan sampai 1.500 tahun. Di zaman beliau sudah tahun yang ke-1000 dan sudah mulai masuk pada tahun 1000 sekian. Ya. Sampai ketika ada ulama yang menukil pendapat itu, ulama tahun 1400-an atau 1300 Hijriah gitu, dia mengatakan berarti harusnya Imam Mahdi muncul tahun-tahun ini. Ketika dia menukil perkataan Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala. Ini beliau salah dalam hal ini. Ya, ternyata sekarang kita sudah sudah semakin jauh ya. Ya. Dan bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan umur umat Muhammad hanya 500. Ulama tersebut hidup di abad keempat. Umur umat Muhammad 500, kemudian hari kiamat. Ya. Ternyata kita sekarang sudah 1.400 sekian, sudah lebih daripada 500. Tapi intinya tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan dari diriku illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan perbanyak melakukan kebajikan. Wa ma masaniya su', dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini hanyalah pemberi kabar gembira dan memberi peringatan bagi orang yang beriman. Di antara kesempurnaan jawaban Nabi SAW, Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan, jangankan hari kiamat yang sangat gaib, banyak perkara gaib yang aku tidak tahu. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaiba. Katakanlah aku tidak menguasai manfaat untuk diriku dan aku tidak bisa menolak mudarat dari diriku kalau seandainya aku tahu ilmu gaib. Seakan-akan Nabi disuruh berkata, jangankan hari kiamat, dong hal gaib saja aku tidak tahu apa yang terjadi besok. Makanya ketika ada sebagian budak wanita memuji Nabi SAW dan mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad, di antara kita, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui masa depan, maka besok hari Nabi marah, tidak boleh. Terlalu banyak dari Nabi tidak tahu ilmu gaib masa depan. Jangankan masa depan, masa lalu Nabi tidak tahu, masa sekarang Nabi tidak tahu. Contoh sederhana, ketika hilang kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika kasus pertama hadisatul ifk. Ketika Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah buang hajat, tahu-tahu dia pengen balik, ternyata kalungnya hilang, dia balik lagi, cari kalungnya di mana. Ketika dia balik, ternyata rombongan Nabi SAW dan para sahabat sudah berjalan.
Kemudian datanglah seorang sahabat yang selalu di belakang namanya Sufyan bin Mu'attal As-Sulami, kemudian membawa Aisyah radhiyallahu anha masuk ke kota Madinah. Ketika itu orang munafik melihat Sufyan bin Mu'attal As-Sulami menggiring Aisyah masuk kota Madinah, maka mereka menuduh Aisyah telah berzina dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Ini telah berzina. Nabi tidak tahu masa lalu istrinya berzina atau tidak, dia tidak tahu. Sampai dia berkata kepada ya Aisyah, "In kunti alamti bidzam," kalau kau memang kau berdosa, ngakulah. Sampai Aisyah menangis. Gimana suaminya berkata kepada dia, kalau kau memang melakukan maksiat, mengakulah, karena kalau kau mengaku Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nabi tidak tahu. Sampai sebulan Aisyah menangis, sampai sebulan kondisi tidak diketahui. Apa gerangan yang telah terjadi masa lalu, padahal masa lalu sebulan yang lalu. Nabi tidak tahu hakikatnya. Kapan Nabi tahu? Ketika Allah turunkan ayat kasih tahu bahwasanya kejadiannya begini-begini, bahwasanya Aisyah bersih, tidak melakukan demikian. Maksud saya, masa lalu Nabi tidak tahu. Kalau Allah tidak kasih tahu, Nabi tidak tahu. Tapi ketika Allah kasih tahu tentang kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Sulaiman, banyak Allah kasih tahu kepada Nabi dan Nabi bisa ceritakan karena Allah kasih tahu. Tapi hukum asal Nabi tidak tahu ilmu gaib. Di antaranya ilmu gaib berkaitan dengan masa lalu. Jangankan ilmu gaib berkaitan dengan masa lalu, ilmu gaib berkaitan dengan sekarang. Aisyah ketika kalungnya hilang kedua kali, setelah kejadian pertama dia tidak lapor, akhirnya dia cari, akhirnya ketinggalan rombongan. Kedua kali Aisyah lapor. Ketika kalau nggak salah pulang dari perang Muraisi ya. Intinya Aisyah mengatakannya Rasulullah kalungku hilang. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk cari kalung tersebut. Semalam suntuk nyari nggak ada yang tahu. Nabi tidak tahu di mana kalung tersebut. Gaib bagi Nabi. Jangan Nabi, para sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, nggak ada yang tahu. Ternyata kalung tersebut di bawah onta. Ketika mereka sudah nggak ada, mereka tidak bisa menemukan dan mereka hendak beranjak, tahu-tahu ontanya berdiri, tahu-tahu kalungnya di bawah onta. Maksud saya, jangankan masa lalu, masa sekarang saja Nabi tidak tahu, apalagi masa depan. Nabi tidak tahu dan jelas dalam Al-Qur'an. Walau kuntu alamul ghaib, kalau aku tahu ilmu gaib. Artinya apa? Nabi tidak tahu. Apalagi masa depan, Nabi tidak tahu. Makanya ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW ketakutan, Rasulullah SAW menyangka hari kiamat sampai beliau lari sampai sarungnya terseret-seret di tanah. Rasulullah sangka ada hari kiamat. Rasulullah tidak tahu tentang masa depan. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan seorang penyair, ya, wa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Muhammad, di antara kedermawananmu adalah surga, adalah dunia dan akhirat. Itu kedermawananmu wahai Muhammad. Dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Ini enggak benar. Ya. Ini enggak benar ya. Kalau kita katakan pujian ini ditujukan kepada Allah, maka pas. Coba kita ganti. Ya Allah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dunia ini kedermawananmu, surga juga kedermawananmu. Dan di antara ilmumu ya Allah, ilmu Lauhil Mahfuz. Pas untuk Allah. Tapi ketika diganti buat Nabi SAW repot. Ya. Sementara Nabi masa depan Nabi tidak. Besok saja Nabi tidak tahu. Ya. Jadi berarti apa? Kalau hari esok saja Nabi tidak tahu, apalagi hari kiamat. Ya. Apalagi hari kiamat kapan terjadi Nabi tidak tahu. Dan Nabi mengatakan, "Lau kuntu alamul ghaib," kalau aku tahu hal gaib, lastakthartu minal khair, aku akan melakukan banyak kebajikan. Wa ma massani yasu, dan tidak ada keburukan yang akan menimpaku. Ya, buktinya Rasulullah SAW perang Uhud, Rasulullah SAW tidak tahu, akhirnya terluka, giginya patah. Para sahabatnya meninggal 72 orang. Rasulullah sampai sedih, pamannya meninggal, Rasulullah sedih. Rasulullah SAW tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi sebagian orang. Celaka si fulan, laknat Allah kepada si fulan. Allah tegur, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Rasulullah, bukan urusanmu tentang mereka. Apakah mereka akan diazab kalau mereka tetap kafir, ataukah mereka dapat hidayah? Urusan Allah. Ternyata mereka dapat hidayah. Nabi tidak tahu kalau Khalid bin Walid bakalan dapat hidayah. Nabi tidak tahu Abu Sufyan bakalan menjadi seorang pejuang. Nabi tidak tahu. Jadi kalau hal gaib yang biasa Nabi tidak tahu, apalagi hari kiamat. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi kabar gembira dan memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hanya mereka yang bisa mengambil manfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan kepada orang musyrikin Arab agar mereka beriman. Agar mereka beriman sehingga mereka mendapat manfaat dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat berikutnya
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, yaitu istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya. Ya, sayang kepada istrinya. Kemudian Allah berfirman, "Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih." Maka tatkala sang suami menggauli sang istri, maka hamalat hamlan khafifan, maka istri tersebut mengandung dengan kandungan yang ringan, itu masih kecil kandungannya. Famarrat bih, kemudian kandungannya berkesinambungan, berlanjut, tidak gugur maksudnya. Ya. Falamma athqalat, tatkala kandungannya semakin besar, ya, merasa berat, semakin berat, da'awallaha rabbahuma, maka mereka berdua, pasangan suami istri tersebut berdoa kepada Allah, kepada Rabb mereka berdua. La in ataitana salihan, seandainya kau berikan kepada kami anak yang baik, yaitu ditafsirkan maksudnya anak yang utuh, anak yang baik, lanakunanna minas syakirin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kata Allah, falamma atahuma salihan, tatkala Allah kabulkan permintaan mereka dengan memberikan anak yang baik, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka mereka berdua mengambil sekutu-sekutu selain Allah pada anak yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dengan sesuatu justru mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak bisa menolong mereka, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mau dijadikan Tuhan? Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum, kalau kau menyeru kepada mereka kepada petunjuk, sembahan-sembahan tersebut mereka tidak akan mengikuti kalian. Sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum shamitun, sama saja bagi mereka, bagi kalian menyeru mereka atau kalian diam, tidak akan ada perubahan bagi mereka. Ini ayat-ayat ini pertama kita bacakan dulu. Jadi huwallazi khalaqakum, Allah ingatkan kepada Bani Adam bahwasanya Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha, dari jiwa tersebut Allah ciptakan Hawa. Ya, jadi Hawa diciptakan dari zat Nabi Adam, dan dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya khuliqatil mar'atu min dhila', bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, maksudnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya. Wa inna awaja syai'in fi dhila' a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah paling atas, yang paling bengkok, kebengkokannya sangat besar. Semakin di bawah semakin kurang kebengkokannya. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah paling bengkok dari wanita adalah lisannya, tapi ini tafsiran ya. Tapi intinya kata Nabi, fa in dhahabta tuqimuha, kalau kau ingin meluruskan tulang bengkok tersebut, kasartahu, kau akan patahkan, tidak bisa. Ya, kalau kau biarkan maka dia akan bengkok. Wanita seperti itu, enggak bisa kau luruskan, kalau luruskan akan patah. Tapi temanilah kehidupan wanita dengan kebengkokannya, itu nikmati saja kebengkokannya. Ya. Jadi intinya Hawa diciptakan dari Adam. Buat apa Allah menciptakan Hawa? Ya, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Jadi Adam dulu Allah ciptakan. Allah ciptakan surga. Ya percuma Adam masuk surga enggak ada temannya. Ya. Makanya dikatakan ar-rafiq qabla tariq. Ar-rafiq qabla tariq. Teman dulu baru menempuh jalan. Ar-rafiq teman sebelum menempuh at-tariq, sebelum menempuh jalan. Adam masuk surga enggak ada temannya, ya percuma ya. Maka Allah ciptakan wanita agar dia tentram kepada wanita tersebut. Dan satu jenis ketika sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, sama dengan ayat tersebut. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari jenis yang sama. Ya, min anfusikum azwajan, dari diri kalian pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan pasangan-pasangan kalian tersebut. Sehingga lelaki tidak akan merasa tentram sesungguhnya kecuali dengan pasangannya, ya, dengan pasangan. Itulah kebahagiaan sungguhnya, kebahagiaan hakiki yang dia dapatkan. Dia tidak akan bisa tentram dengan selainnya sebagaimana tentramnya dia bersama pasangannya. Tentunya ini isyarat bagi kedua
pasangan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena itulah kebahagiaan hakiki mereka berdua. Perempuan hanya tentram dengan suaminya dan suami hanya tentram dengan istrinya. Ketika mereka tidak mendapatkan tentraman tersebut dalam rumah tangga, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang tidak menjalankan tugasnya sebagai suami atau tidak menjalankan tugasnya sebagai istri. Ada yang tidak menjalankan kewajibannya, hanya bisa menuntut haknya. Maka rumah tangga berusaha menciptakan sakinah. Karena laki-laki hanya bisa tentram ya dengan wanita dan wanita hanya bisa tentram dengan lelaki. Seharusnya demikian. Karena mereka adalah sepasang dari min anfusikum azwaj, diciptakan dari satu jiwa. Sehingga harusnya klop, harusnya demikian ya. Setelah itu Allah bercerita, falamma taghasyaha, ketika sang suami menggauli istrinya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya suami menggauli istrinya? Apakah ini Adam atau bukan? Ataukah maksudnya adalah salah satu dari keturunan Adam? Ada khilaf yang kuat. Jumhur ulama mengatakan maksudnya Allah menceritakan tentang Adam dan istrinya. Maksudnya Adam menggauli istrinya, kemudian istrinya mengandung, kemudian akhirnya kandungannya berjalan terus, akhirnya kandungannya besar. Akhirnya mereka berdoa, ya Allah jadikanlah anak kami anak yang baik. Ya. Tatkala Allah berikan kepada mereka anak yang baik, ternyata mereka melakukan kesyirikan. Ini jadi masalah. Datang dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita tentang tafsir ayat ini. Beliau berkata, "Lamma taghasyaha Adam hamalat fa'atahuma iblis." Tatkala Adam menggauli istrinya itu Hawa, maka Hawa pun mengandung. Lalu datanglah kepada mereka berdua iblis. Dan iblis berkata, "Ini sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah." Ingatlah wahai Adam dan Hawa, aku teman kalian dulu, akulah yang mengeluarkan kalian dari surga dahulu. Maka hendaknya la tuti'anni, hendaknya kalian berdua taat kepadaku. Aw la aj'alanna lahu qarnai ibil, atau aku akan membuat dari perutmu keluar tanduk ya dari perutmu ya. Merobek perutmu ya. Fayakhruju min batniki fayashuqqahu, kemudian tanduk tersebut akan keluar dari perutmu dan akhirnya membelah perutmu. Wala af'alanna yukhawifuhuma, aku akan lakukan dan iblis menakut-nakuti mereka berdua. Sammiyahu Abdul Harith, kalau kau ingin wahai Adam dan Hawa anak kalian selamat, namakan anak kalian berdua dengan Abdul Harith. Abdul Haris. Haris ini nama iblis dulu disebutkan. Haris namanya makna yang baik. Cuma disebutkan iblis sebelum dia sesat, dia masih ketika masih hidup di kalangan para malaikat, bergaulnya dengan para malaikat, dia disebut dengan namanya Al-Harith. Kemudian ketika dia sesat, sombong dan angkuh, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, divonis kafir oleh Allah, maka disebut dengan iblis. Disebut dengan iblis, tapi dulu namanya Haris. Makanya dia mengatakan, namakan anakmu dengan Abdul Haris, maksudnya hamba iblis. Baru akan selamat. Fa'abaya an yuti'ahu, mereka berdua tidak mau taat. Adam dan Hawa enggak mau. Akhirnya keluarlah anak tersebut, keluar jadi mati. Begitu. Kemudian Adam menggauli istrinya lagi, Hawa hamil lagi kedua kali. Ternyata didatangi oleh iblis dan Adam dan Hawa tidak taat, keluar lagi mati. Sehingga yang kedua dan sampai yang ketiga, ketika Hawa hamil lagi, maka iblis datang mengingatkan lagi, awas kalau enggak mati lagi. Akhirnya mereka terasuki kecintaan ingin punya anak, akhirnya mereka menamakan anak mereka dengan Abdul Harith. Itulah Allah mengatakan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Tatkala Allah berikan anak yang baik yang tidak mati, ternyata mereka mengambil sekutu-sekutu bagi Allah. Itu mereka taat kepada iblis untuk menamakan anak mereka dengan Abdul Harith. Ya. Riwayat ini adalah perkataan Ibnu Abbas dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas menyampaikan tentang ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya banyak ulama yang berpendapat tentang pendapat ini, tapi dikritiki oleh ulama yang lain, di antaranya Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri mengatakan tidak, ayat ini berkaitan dengan bukan Adam dan Hawa, tetapi keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa. Oleh karenanya yang melakukan kesyirikan ini bukan Adam dan Hawa, tetapi adalah keturunannya. Makanya setelah mereka melakukan kesyirikan, kata Allah, lihat dalam ayat ke-190, falamma atahuma salihan, ketika Allah memberikan mereka anak yang baik keluar dari perutnya, tidak cacat, tidak mati, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka kedua sepasang suami istri ini mengambil sekutu-sekutu bagi Allah. Kata Allah, fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka, maksudnya bukan Allah tidak mengatakan maha suci Allah dari kesyirikan dilakukan oleh kedua orang ini, Adam dan Hawa. Tidak.
tetapi dari mereka yang lakukan. Artinya ini terjadi pada anak-anak Adam. Ini pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Setelah itu Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan bahkan diciptakan? Apakah pantas taat kepada Allah kemudian taat kepada iblis yang diciptakan dan tidak bisa menciptakan? Apakah pantas mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah yang diciptakan dan tidak bisa menciptakan? Di sini Allah menggunakan dhamir jama'. Ayusyrikun, apakah mereka, bukan apakah mereka berdua, ya. Oleh karena Allah alam bisawab, yang benar adalah ini berkaitan dengan anak-anak Adam bukan dengan Adam dan Hawa. Kemudian juga dalam kisah yang disebut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ada sesuatu yang aneh, yaitu iblis mengatakan, Adam dan Hawa, ingat saya dulu yang keluarkan kalian dari surga. Ya, harusnya tidak begitu, harusnya dia sembunyi-sembunyi, tidak. Ya, dan seharusnya Adam dan Hawa kalau tahu itu iblis dia tidak akan nolak. Dan seandainya Adam dan Hawa pernah terjerumus dalam kesyirikan ini, jadi ini dosa lebih besar daripada waktu dia makan buah di surga dulu. Padahal ketika di padang mahsyar Adam didatangi oleh manusia, Adam tidak menyebutkan dosa ini. Dia tidak mengatakan saya pernah menamakan anak saya dengan Abdul Haris, enggak pernah. Dosa ini lebih parah daripada ketika dia dan Hawa makan buah di surga. Jadi intinya yang benar bahwa ini bukan Adam dan Hawa, tetapi Allah menyebutkan tentang asal muasal manusia. Setelah itu Allah berpindah pada jenis manusia, jenis pasangan suami istri yang itu merupakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Abdul Harits, ya. Wallahu alam bisawab, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.